Hujan turun deras di gang sempit tempat Amar tinggal. Jalanan tanah berubah menjadi kubangan lumpur, dan lampu jalan yang redup berkedip-kedip seakan hampir padam. Amar berjalan tertatih, sandal jepitnya sudah putus sebelah, membuatnya harus menyeret kakinya dengan susah payah. Hari ini ia baru saja pulang dari pasar setelah bekerja sebagai kuli panggul. Upahnya hanya cukup untuk makan sekali, dan itu pun sudah habis untuk membeli sebungkus nasi kucing di warung Bu Marni. Perutnya masih lapar, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Setibanya di kos-kosan Reyot tempat ia tinggal, Amar mengetuk pintu kamar sebelah. "Asep, ada kopi?" Tanyanya dengan suara lelah. Pintu kayu itu terbuka, memperlihatkan sosok lelaki kurus dengan wajah kumal yang tak jauh berbeda dengan Amar. Asep adalah teman seperjuangan, sesama pekerja kasar yang juga hidup dalam kekurangan. "Kopi sih ada, tapi gulanya nggak ada, Mar," jawabnya menggaruk kepalanya yang berdebu. Amar menghela napas dan masuk ke kamar Asep yang hanya diterangi lampu kecil. Kosan mereka lebih mirip kandang ayam, sempit, pengap, dan berdinding triplek yang sudah bolong di beberapa bagian. Amar duduk di atas kasur tipis berbau apak, sementara Asep menuangkan air panas ke dalam 2 gelas plastik bekas. "Gimana kerjaan hari ini?" tanya Asep sambil menyeruput kopinya. "Masih gitu-gitu aja," Amar mengangkat bahu. "Kadang gue mikir, kita ini hidup buat apa sih? Kerja banting tulang, tapi nggak pernah cukup. Kayak jalan di tempat." Asep namanya juga orang miskin, Mar. Hidup tuh bukan buat senang-senang, tapi buat bertahan. Kita nggak punya pilihan lain. Mereka terdiam, hanya suara hujan yang terdengar di luar. Amar melirik ke langit-langit kamar yang penuh bercak hitam karena bocor. Hidupnya selalu begini, keras, tanpa kepastian, dan penuh kesialan. Sejak kecil, Amar sudah terbiasa menghadapi penderitaan. Ibunya meninggal saat ia berumur 10 tahun, sementara ayahnya seorang pemabuk yang lebih sering menghabiskan waktu di warung ketimbang mencari nafkah. Amar tumbuh dalam kesulitan, dan begitu ia cukup umur untuk bekerja, ia langsung terjun ke dunia kasar tanpa sempat berpikir tentang masa depan. Malam semakin larut, Amar pamit dan kembali ke kamarnya sendiri. Gelap dan sunyi, ia berbaring di atas kasur tipisnya, menatap langit-langit yang penuh retakan. "Besok harus cari kerja lagi," gumamnya pelan sebelum matanya mulai terpejam. Namun di sudut kamar yang gelap, sesuatu tampak bergerak perlahan. Bayangan hitam yang samar berdiri diam, mengawasinya. Pagi datang dengan suara hiruk-pikuk dari gang sempit tempat Amar tinggal. Teriakan ibu-ibu yang jualan sayur, anak kecil menangis, dan motor yang meraung-raung di jalanan sempit, semuanya bercampur jadi satu. Amar bangun dengan kepala berat. Tidurnya semalam tidak nyenyak. Ia bermimpi aneh tentang seseorang atau sesuatu yang berdiri di sudut kamarnya, mengawasinya dengan tatapan yang tak terlihat. Amar terbangun beberapa kali, merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi setiap kali ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa di sana. Ia mengabaikannya dan bersiap untuk keluar. Hari ini ia harus mencari kerja lagi. Di pasar, suasana sudah ramai. Pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka. Preman pasar berkeliaran mencari mangsa, dan tukang ojek saling bersautan menawarkan jasa. Amar berjalan menyusuri lorong sempit yang dipenuhi bau anyir ikan dan asap dari gerobak gorengan. Perutnya kembali berbunyi. Ia hanya sarapan dengan air putih tadi pagi. Saat sedang berjalan, seseorang menepuk bahunya. "Mar, mau kerja nggak?" Amar menoleh. Seorang pria bertubuh besar dengan kaos lusuh berdiri di belakangnya. "Itu Bang Ujang, salah satu kuli panggul senior di pasar ini." "Kerja apaan, Bang?" tanya Amar. "Angkut beras, bayaran langsung. Lo mau?" Tanpa pikir panjang, Amar mengangguk. Ia segera ikut Bang Ujang menuju sebuah gudang besar di belakang pasar. Tumpukan karung beras sudah menggunung di sana, siap untuk diangkut ke truk. Beberapa kuli lain sudah mulai bekerja, keringat mereka mengucur di bawah terik matahari pagi. Amar mengangkat karung pertamanya. Berat, sangat berat. Tapi ia tetap mengangkatnya ke punggung dan berjalan menuju truk. 1, 2, 3 karung. Baru beberapa jam bekerja, tubuhnya sudah terasa remuk. Tapi kali ini, sesuatu yang aneh terjadi. Biasanya saat mengangkat beban berat seperti ini, tubuhnya cepat terasa lemas. Tapi kali ini, ia merasa lebih kuat dari biasanya. Langkahnya lebih ringan, punggungnya tidak terlalu nyeri. Ia tidak memikirkan hal itu terlalu dalam, mungkin karena tadi malam ia cukup tidur, pikirnya. Tapi keanehan tidak berhenti di situ. Saat istirahat siang, Bang Ujang melemparkan sekotak nasi padanya. "Makan dulu, Mar, gratis." Amar terkejut. "Serius, Bang? Udah makan aja.
Ada yang traktir semua kuli hari ini. Siapa yang mentraktir? Tidak ada yang tahu. Saat pekerjaan selesai, Amar menerima upahnya. Saat menghitung, ia terkejut. Jumlahnya lebih banyak dari yang seharusnya. Bang, ini kayaknya kelebihan. Bang Ujang mengerutkan kening. Enggak, emang segitu bayarannya. Mungkin lo lagi beruntung. Beruntung? Amar hanya mengangguk, meski dalam hati mulai merasa ada yang janggal. Saat pulang, ia melewati sebuah gang sempit. Langkahnya ringan, tapi hatinya gelisah. Ia masih memikirkan semua kejadian tadi. Tiba-tiba, seseorang muncul dari sudut gang, seorang pria mabuk dengan pisau di tangannya. "Serahin duit lo," bentak pria itu dengan suara serak. Amar terdiam, tubuhnya menegang. Ia tidak punya tempat untuk lari. Pria itu melangkah maju, mengayunkan pisaunya. Namun sebelum pisau itu mengenai Amar, sesuatu yang tak terlihat terjadi. Angin bertiup kencang di gang sempit itu. Seperti ada sesuatu yang bergerak cepat, melesat di antara mereka. Pria mabuk itu tiba-tiba terhuyung ke belakang. Wajahnya pucat, matanya melebar ketakutan. Tanpa mengatakan apa-apa, ia berbalik dan lari secepat mungkin. Amar berdiri terpaku. Gang itu kosong. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Tidak ada penjelasan. Hanya ada keheningan dan perasaan bahwa ada sesuatu yang tak terlihat menjaga dirinya. Malam itu di dalam kamar kosnya, Amar tidak bisa tidur. Ia mulai menyadari satu hal. Dalam hidupnya yang selalu penuh kesialan, hari ini terlalu banyak keberuntungan terjadi. Dan itu bukan kebetulan. Amar duduk di depan kamar kosnya menatap kosong ke arah gang sempit yang mulai sepi. Langit gelap hanya diterangi lampu jalan yang redup. Kejadian siang tadi masih membekas di pikirannya, si penjamret yang tiba-tiba lari ketakutan, uang bayaran yang lebih banyak dari seharusnya, serta tubuhnya yang terasa lebih kuat saat bekerja. Sebelumnya, hidupnya selalu penuh kesialan, tapi sekarang semuanya berubah terlalu cepat. Ia menghela napas panjang, mungkin memang hanya kebetulan, tapi entah kenapa, di sudut hatinya ia merasa tidak sendirian. Keesokan paginya, Amar kembali ke pasar. Kali ini ia mencoba peruntungan sebagai tukang angkut barang di sebuah toko kelontong. Pemilik toko, seorang pria gemuk bernama Pak Hendra, awalnya tampak ragu mempekerjakan Amar. "Kamu kuat nggak? Jangan sampai kerja sebentar terus pingsan," kata Pak Hendra sambil menyipitkan mata. "Saya bisa kerja, Pak. Bapak nggak usah khawatir," jawab Amar mantap. Hari itu ia bekerja lebih keras dari biasanya. Ia mengangkat karung berisi gula dan tepung, mengatur stok barang, serta membantu pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Anehnya, lagi-lagi ia merasa lebih bertenaga dari biasanya. Badannya tidak terasa pegal, kakinya tidak gemetar, dan bahkan ia bisa mengangkat beban yang dulu sulit baginya. Pak Hendra memperhatikannya dengan takjub. "Hebat juga kamu, Mar. Baru pertama kerja di sini, tapi udah kayak langganan. Kuat banget." Amar hanya tersenyum kecil. Saat sore menjelang, ia diberi uang lebih oleh Pak Hendra. "Tambahan buat kamu, kerja bagus hari ini." Amar mengangguk dan berterima kasih. Namun, dalam hatinya ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Malam itu, Amar mampir ke warung Bu Marni untuk makan. Ia duduk di bangku kayu yang sudah tua, menikmati nasi pecel yang masih hangat. "Lama nggak makan enak kayak gini," gumamnya dalam hati. Bu Marni berdiri di belakang meja, mengamati Amar dengan tatapan lembut. "Mar, akhir-akhir ini rezeki kamu lancar ya?" tanyanya tiba-tiba. Amar menoleh. "Kok ibu bilang gitu?" "Ya, biasanya kamu sering ngutang, sekarang malah sering beli makan pakai uang sendiri," jawab Bu Marni sambil tersenyum. Amar tertawa kecil. "Mungkin lagi beruntung aja, Bu." Namun, baru saja ia berkata begitu, tiba-tiba lampu warung berkedip-kedip. Beberapa pelanggan menoleh bingung. Bu Marni bergidik. "Duh, kalau malam begini suka ada yang aneh." Amar merasakan udara di sekitarnya mendadak dingin. Dan saat ia melihat ke kaca warung, di bayangan pantulan, samar-samar ia melihat sesuatu di belakangnya. Sebuah sosok hitam berdiri di sana. Amar menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya ada pelanggan lain yang sibuk makan. Ia kembali melihat ke kaca, tapi sosok itu sudah hilang. Perasaan merinding merayap di tubuhnya. Ia buru-buru menghabiskan makanannya dan pamit pulang. Setibanya di kamar, Amar duduk diam di kasurnya, mencoba memahami semua yang terjadi. Dulu, ia selalu merasa hidupnya sulit. Tapi sekarang, tiba-tiba keberuntungan datang bertubi-tubi, seperti ada yang membantunya. Diam-diam. Dan sekarang, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu di sekitarnya. Ia menyalakan lampu, lalu melihat ke sekeliling kamar yang sempit. "Siapa kamu?" bisiknya pelan, tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Namun, di sudut kamar yang gelap, Amar merasa sesuatu sedang memperhatikannya.
Pagi itu, Amar kembali ke pasar dengan semangat yang berbeda. Hidupnya memang masih sulit, tapi sekarang rasanya ada sesuatu yang tak terlihat selalu membantunya. Ia tidak lagi merasa seberat dulu saat bekerja dan rezekinya tiba-tiba mengalir lebih lancar. Namun ada sesuatu yang terus mengusiknya, sosok hitam yang ia lihat sekilas di warung Bu Marni. Siapa atau apa itu? Amar menggelengkan kepala mencoba mengabaikan pikirannya. Ia perlu fokus bekerja. Saat tiba di pasar, Amar melihat seorang pria yang sudah ia kenal baik, Jono, seorang preman pasar yang sering bikin onar. Jono adalah tipe orang yang suka memalak pedagang kecil, meminta uang keamanan dari mereka. Jika ada yang menolak, ia tidak segan-segan mengancam atau bahkan merusak dagangan mereka. Hari ini, Jono tampak sedang mencari mangsa. Amar mempercepat langkahnya, berharap tidak berurusan dengan orang itu. Namun, nasib berkata lain. "Woi, Amar!" Suara berat Jono menggema di tengah pasar. Amar terpaksa berhenti dan menoleh. Tanyanya dengan nada datar. Jono mendekat, menepuk pundak Amar dengan kasar. "Gue dengar sekarang lo banyak kerjaan. Duit lo pasti ada kan?" Amar langsung mengerti arah pembicaraan ini. "Gue kerja keras buat makan sendiri, John. Kalau lo butuh duit, kerjalah." Jono menyeringai. "Sok bijak lo sekarang. Jangan lupa dulu lo juga sering ngutang sana-sini. Sekarang giliran gue butuh. Lo malah pelit?" Amar menghela napas panjang. "Gue nggak ada uang lebih, John." Jono mencengkram kerah baju Amar. Beberapa orang mulai melihat ke arah mereka, tapi tak ada yang berani ikut campur. "Jangan bikin gue marah, Mar." Suara Jono menegang. Saat itu, sesuatu terjadi. Tiba-tiba angin bertiup kencang di tengah pasar yang ramai. Suara gerobak berderak dan tenda pedagang bergoyang seperti ada badai kecil. Mata Jono melebar. Tangannya yang mencengkeram kerah Amar tiba-tiba melemas. Tubuhnya sedikit mundur, wajahnya seketika pucat. "Ada apa ini?" Gumamnya panik. Ia melihat ke belakang Amar, lalu tanpa bicara lagi, ia buru-buru pergi, seperti ketakutan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Amar masih berdiri diam. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini bukan pertama kalinya seseorang tiba-tiba ketakutan di dekatnya. Ia menoleh ke sekeliling. Beberapa pedagang masih memperhatikannya, tapi mereka segera kembali sibuk dengan dagangan masing-masing. Dan Amar mulai menyadarinya dengan jelas. Malamnya, Amar kembali ke kos dengan kepala penuh pertanyaan. Ia duduk di kasur, menatap langit-langit kamar. "Apa yang sebenarnya terjadi?" bisiknya. Ia tahu satu hal, sejak beberapa hari terakhir, ada sesuatu yang selalu melindunginya. Bukan keberuntungan biasa, tapi sesuatu yang nyata. Dan ia harus mencari tahu apa itu sebelum semuanya semakin aneh. Malam itu, Amar duduk di kasurnya, menatap kosong ke arah tembok kamar yang penuh coretan lama. Hatinya gelisah. Semakin lama, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata di dekatnya. Bukan hanya karena kejadian di pasar tadi siang, di mana Jono tiba-tiba ketakutan seperti melihat sesuatu di belakangnya, tapi juga semua keberuntungan yang mendadak datang kepadanya dalam beberapa hari terakhir. Ia mengingat kembali kejadian-kejadian itu. Tubuhnya yang lebih kuat, uang yang selalu lebih dari seharusnya, dan terakhir, angin aneh yang berhembus di pasar saat Jono hendak memukulnya. Semuanya terasa tidak biasa. Amar menarik napas dalam. Lalu, dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, "Siapa kamu?" "Henning." Tidak ada jawaban, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas di dalam kamar sempitnya. Namun tiba-tiba, udara di dalam kamar terasa lebih dingin. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, merayap perlahan. Bulu kuduk Amar berdiri. Dan saat itu ia mendengar suara samar, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. "Aku sudah lama bersamamu." Amar tersentak. Ia menoleh ke sekeliling, tapi kamar itu tetap kosong. "Siapa kamu?" tanyanya lagi, kali ini lebih tegas. Sebuah bayangan muncul di sudut ruangan samar seperti kabut yang berputar. Bentuknya tinggi dengan sosok yang tidak jelas, seakan berada di antara dunia nyata dan tidak. "Aku penjagamu." Suara itu kembali terdengar di kepalanya. Amar merasakan tenggorokannya mengering. "Kenapa? Kenapa kamu menjagaku?" Bayangan itu tidak langsung menjawab, hanya diam, seperti sedang mengamati Amar dengan saksama. Lalu dengan suara pelan namun penuh kepastian, ia berkata, "Shh, karena aku telah memilihmu." Amar terdiam, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu, "karena aku telah memilihmu," terngiang di kepalanya. Sosok kabut hitam itu masih berdiri di sudut kamar, samar namun nyata. "Apa maksudmu memilihku?" Amar akhirnya bertanya, hening sejenak sebelum suara itu kembali terdengar di kepalanya.
Aku telah mengikutimu sejak lama, Amar. Aku melihat penderitaanmu, kesusahan yang kau lalui, dan aku memutuskan untuk membantumu. Amar menelan ludah. Karena kau berbeda. Kau punya hati yang kuat, tapi dunia selalu menekanmu. Aku bisa melihat jiwamu, dan aku memilihmu sebagai seseorang yang akan kujaga. Kata-kata itu terasa berat di benak Amar. Ia tidak pernah merasa spesial sebelumnya. Hidupnya selalu penuh kesulitan. Tapi kini ada sesuatu atau seseorang yang mengaku telah mengikutinya dan menjaganya dalam diam. "Apa kau jin?" tanyanya hati-hati. Sosok itu tidak langsung menjawab. Tapi udara di sekitar kamar semakin dingin dan Amar bisa merasakan kehadiran makhluk itu semakin kuat. "Manusia memanggilku begitu." Suara itu terdengar tenang. "Tapi aku tidak seperti yang kau bayangkan. Aku tidak datang karena dipanggil. Aku datang karena aku ingin melindungimu." Amar menunduk, berpikir. Selama ini ia selalu mendengar cerita tentang jin yang menuntut sesuatu sebagai imbalan. Tapi sosok ini berbeda. Ia tidak meminta apapun. Ia hanya, "Jadi, semua keberuntungan yang aku alami itu karena kamu?" "Aku hanya membantu sedikit," jawab sosok itu. "Aku memperkuat tubuhmu saat kau bekerja. Aku menyingkirkan bahaya yang mengancammu, tapi aku tidak bisa mengubah takdirmu sepenuhnya. Aku hanya ada di sisimu." Amar menarik napas panjang. Sebagian dirinya ingin menolak kenyataan ini, tapi di sisi lain ia tahu ini semua masuk akal. Terlalu banyak kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganggunya. "Kalau kamu sudah lama bersamaku, kenapa baru sekarang aku sadar akan keberadaanmu?" Hening sesaat, lalu suara itu menjawab dengan nada yang lebih pelan. "Karena kau baru siap untuk mengetahui kebenarannya." Malam itu, Amar tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang dikatakan sosok itu, bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang mengawasinya, menjaganya, membantu di saat ia terjatuh. Sejak malam itu, hidup Amar tidak lagi sama. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia abaikan. Udara yang tiba-tiba berubah dingin di saat tertentu, suara samar yang berbisik di kejauhan, dan bayangan hitam yang bergerak di sudut mata, lenyap begitu ia menoleh. Sosok yang mengaku sebagai penjaganya tidak selalu menampakkan diri. Tapi Amar bisa merasakannya, seperti ada kehadiran yang tak kasat mata selalu mengikutinya. Pagi itu, seperti biasa, Amar kembali ke pasar. Ia mencoba menjalani harinya seperti biasa, tapi sekarang ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ketika ia melewati gang sempit menuju pasar, seorang kakek tua duduk di pinggir jalan, menatap kosong ke arah tanah. Amar sudah sering melihat kakek itu, tapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang aneh. Di belakang kakek itu, samar-samar, Amar melihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam, besar, dengan mata merah redup. Amar terhenti. Ia mengerjap, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Tapi saat ia menoleh lagi, bayangan itu sudah menghilang. Ia menelan ludah. Apakah ini karena sekarang ia sudah sadar akan dunia yang tak terlihat? Ia melanjutkan langkahnya, tapi kini pikirannya tidak tenang. Di pasar, ia bertemu dengan Bu Marni yang seperti biasa sibuk melayani pelanggan di warung makannya. "Amar, mau makan dulu?" tanya Bu Marni ramah. Amar tersenyum kecil. "Nanti aja, Bu. Saya mau cari kerjaan dulu." Bu Marni menatapnya sesaat, lalu berkata pelan, "Hati-hati ya, Amar. Akhir-akhir ini pasar agak aneh." Amar mengerutkan dahi. "Maksudnya, Bu?" Bu Marni menurunkan suaranya. "Beberapa hari ini ada beberapa orang yang tiba-tiba sakit tanpa sebab. Badannya lemas, wajahnya pucat, kayak kehilangan tenaga. Saya nggak tahu kenapa, tapi ada yang bilang ini bukan sakit biasa." Amar merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia teringat bayangan yang lihat di belakang kakek tua tadi pagi. "Siapa aja yang sakit, Bu?" tanyanya, mencoba terdengar biasa saja. Bu Marni menyebut beberapa nama dan semuanya adalah orang-orang yang Amar kenal di pasar. Pedagang sayur, tukang parkir, bahkan salah satu pegawai di toko kelontong tempat ia bekerja kemarin. Amar mengangguk dan berpamitan, tapi pikirannya masih penuh dengan tanda tanya. Apakah semua ini ada hubungannya dengan apa yang ia alami? Apakah dunia yang tak terlihat ini mulai menunjukkan dirinya lebih jauh? Malam itu, Amar kembali ke kamar kosnya dengan perasaan berat. Ia duduk di kasurnya menatap ke sudut ruangan. "Apa kau tahu sesuatu tentang ini?" tanyanya pelan. Hening. Lalu, udara di ruangan kembali terasa dingin. Bayangan kabut hitam itu muncul lagi, samar, tapi kini lebih jelas. "Ada sesuatu yang lain di sini, bukan?" Amar melanjutkan. Sosok itu tidak langsung menjawab, tapi suara itu terdengar di kepalanya. "Ada sesuatu yang bergerak di tempat ini, sesuatu yang haus akan energi manusia.
Amar mengepalkan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Sosok itu diam sejenak, lalu berkata, "Bersiaplah, Amar. Dunia yang tak terlihat kini telah memperhatikanmu." Pagi itu, Amar bangun dengan tubuh terasa lebih berat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang menekan dadanya sepanjang malam. Mimpi-mimpinya pun terasa aneh. Ia melihat bayangan-bayangan hitam berkelindan di pasar, mengelilingi orang-orang ia kenal. Saat ia bersiap untuk pergi ke pasar, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kosnya. Tok, tok, tok. Amar mengerutkan dahi. Jarang ada yang datang ke kamarnya sepagi ini. Ia berjalan pelan ke pintu dan membukanya. Di luar berdiri seorang ibu tua yang ia kenal sebagai Mak Ratmi, salah satu pedagang sayur di pasar. Wajahnya pucat dan matanya tampak lelah. "Amar, bisa bantu Mak sebentar?" Suaranya bergetar. Amar segera mengangguk. "Ada apa, Mak?" Mak Ratmi menghela napas panjang sebelum menjawab. "Anakku, Yadi, dia sakit sejak kemarin malam. Badannya lemas, gak bisa bangun kayak gak punya tenaga. Aku udah bawa ke puskesmas, tapi dokter bilang gak ada yang salah. Bisa kamu lihat sebentar?" Amar sedikit bingung. Kenapa Mak Ratmi meminta tolong padanya? Tapi ia tidak bisa menolak. Ia mengikuti Mak Ratmi ke rumahnya yang tidak jauh dari pasar. Saat mereka tiba, Amar langsung merasa ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Udara di dalamnya lebih dingin dari luar, dan bau anyir samar tercium di udara. Di atas kasur, Yadi, anak Mak Ratmi yang masih remaja, terbaring dengan mata setengah tertutup. Napasnya pendek-pendek, wajahnya pucat pasi. "Yadi." Mak Ratmi memanggilnya pelan, tapi remaja itu tidak merespons. Amar mendekat. Saat ia menatap Yadi lebih lama, ada sesuatu yang terasa, berbeda. Di sudut ruangan di balik bayangan, Amar melihat sesuatu bergerak. Sebuah sosok hitam berdiri diam, menempel di dinding. Matanya merah redup, tubuhnya kurus dengan tangan panjang menjuntai ke lantai. Amar terdiam, jantungnya berdegup cepat. Ini bukan bayangan biasa. Sosok itu menoleh ke arahnya, seolah sadar bahwa Amar bisa melihatnya. Dan saat itu, suara familiar bergema di kepalanya, suara sosok yang telah menjaganya selama ini. Mereka mulai menunjukkan diri. Amar menguatkan hati. Ia tahu ia telah melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang tak terlihat. Amar masih berdiri di sisi kasur Yadi, tubuhnya menegang. Makhluk hitam dengan mata merah rededup itu diam di sudut ruangan, seolah menempel di dinding. Mak Ratmi tidak menyadari apa yang terjadi. Baginya, kamar itu hanya ruangan biasa dengan anaknya yang sakit terbaring di atas kasur. Tapi Amar bisa melihat sesuatu yang lebih dari itu. Makhluk itu sedang menghisap energi Yadi. Amar menelan ludah. Ia bisa merasakan tekanan di dadanya, seperti sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengawasi. Lalu suara familiar kembali terdengar di dalam kepalanya. "Jangan takut, Amar. Ini saatnya kau menghadapi mereka." Amar mengepalkan tangannya. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya pelan, takut Mak Ratmi mendengar. "Tunjukkan bahwa kau tidak lemah. Jika kau biarkan mereka menghisap manusia, mereka akan semakin kuat." Amar menarik napas dalam-dalam. Ini pertama kalinya ia benar-benar harus berhadapan langsung dengan makhluk yang bukan manusia. Perlahan ia melangkah maju. "Hei!" Suaranya tegas tapi tidak terlalu keras. "Pergi dari sini." Mak Ratmi menoleh ke arahnya, bingung. "Kamu ngomong sama siapa, Nak?" Tapi makhluk itu merespons. Mata merahnya menyala sedikit lebih terang. Tubuhnya bergetar, lalu tiba-tiba ia mengeluarkan suara yang dalam dan mengerikan. "Kau bisa melihatku?" Amar menahan napas. Suara itu seperti datang dari dalam pikirannya, menggema di seluruh ruangan. Mak Ratmi tidak mendengar apapun. Ia hanya melihat Amar berdiri dengan wajah serius, seolah berbicara pada udara kosong. Makhluk itu bergerak, perlahan mendekati Amar. Tangan kurusnya yang panjang menjulur, jari-jarinya tajam seperti cakar. "Bukan urusanmu, pergi dari sini manusia." Tapi Amar tidak mundur. "Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu mereka," katanya dengan mantap. Seketika, udara di ruangan berubah. Dingin semakin menusuk, seperti ada tekanan tak kasat mata yang menghimpit tubuhnya. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman pelan, lalu bergerak cepat ke arahnya. Amar refleks mundur, tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, sesuatu yang tak terlihat muncul di depannya. Seperti perisai tak kasat mata yang menghantam makhluk itu mundur. Suara familiar terdengar lagi di benaknya. "Aku di sini, Amar. Kau tidak sendirian." Makhluk hitam itu mengeluarkan suara melengking lalu berputar dan menghilang begitu saja, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Hening. Amar masih berdiri di tempatnya, napasnya memburu. Ia menoleh ke Yadi. Remaja itu mulai terlihat lebih tenang meski masih pucat.
Makratmi yang tidak melihat apa-apa hanya bisa menatap Amar dengan penuh tanda tanya. Amar, barusan itu apa? Amar menghela napas. Ia tahu ini baru permulaan. Mak, jangan khawatir. Yadi bakal membaik. Katanya mencoba menenangkan. Tapi dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Dan ia tidak bisa lari dari itu. Setelah kejadian di rumah Makratmi, Amar tidak bisa berhenti berpikir. Gangguan ini semakin nyata. Bukan lagi sekadar bisikan atau keberuntungan aneh yang menolongnya. Kini, ia telah berhadapan langsung dengan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang mengancam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Di dalam kamar kosnya, ia duduk termenung. Suara penjaganya masih terdengar samar di benaknya. Kau mulai memahami, Amar. Dunia yang kau tinggali tidak sesederhana yang kau kira. Amar mendesah. Kenapa baru sekarang aku sadar akan semua ini? Karena mereka baru mulai bergerak. Sesuatu telah berubah. Sesuatu? Amar mengerutkan dahi. Ada kekuatan lain di luar sana. Sesuatu yang lebih besar dari yang kau lihat hari ini. Makhluk yang kau hadapi hanyalah pion. Dan mereka tidak bertindak sendiri. Amar merasakan bulu kuduknya meremang. Maksudmu ada dalang di balik semua ini? Suara itu tidak langsung menjawab, tapi udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Kau harus berhati-hati, Amar. Mereka sudah tahu keberadaanmu. Keesokan harinya, saat Amar kembali ke pasar, suasana terasa berbeda. Orang-orang berbicara dengan nada cemas. Ia mendekati Bu Marni di warungnya. Ada apa, Bu? Bu Marni menghela napas. Semalam ada yang jatuh sakit lagi, Mar. Si tukang parkir, Joni. Kondisinya sama kayak yang lain. Pucat, lemas, nggak bisa bangun. Amar merasakan dadanya berdesir. Ini bukan kebetulan. Ia menoleh ke sekeliling pasar. Sekilas, semuanya terlihat biasa saja. Tapi kini ia tahu ada sesuatu yang bergerak di balik dunia manusia. Lalu di kejauhan matanya menangkap sosok seseorang yang berdiri diam di antara kerumunan. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh. Wajahnya penuh kerutan dan matanya kosong. Amar merasakan hawa dingin menjalar ke tengkuknya. Pria itu menatapnya langsung lalu tersenyum tipis. Senyuman yang terasa tidak wajar. Amar menelan ludah. Dia bukan manusia biasa. Suara penjaganya berbisik di dalam pikirannya. Dan saat itu, Amar tahu ancaman yang lebih besar telah datang. Amar berdiri mematung. Tatapan pria tua itu menembusnya, seolah tahu bahwa Amar bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa. Hiruk-pikuk pasar tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk berbelanja, tawar-menawar, dan berbincang. Namun bagi Amar, dunia seakan melambat. Hanya ada dirinya dan pria tua itu. Saat Amar mencoba melangkah mendekat, pria itu berbalik perlahan dan berjalan ke gang sempit di belakang pasar. Tanpa berpikir panjang, Amar mengikutinya. Gang itu sempit dan lembab, dengan dinding bangunan yang kusam di kiri dan kanan. Bau anyir samar tercium, bercampur dengan bau tanah basah dan sampah yang mengering. Pria tua itu terus berjalan, seolah tahu Amar akan mengikutinya. Setelah beberapa meter, ia berhenti di sudut gang yang lebih gelap. Ia berdiri diam, lalu berbalik menghadap Amar. Kau bisa melihat mereka, bukan? Suaranya berat, serak, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berbicara dengan bayang-bayang. Amar menahan napas. Ia tidak langsung menjawab. Pria itu tersenyum tipis. Jangan takut, nak. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi insting Amar berkata sebaliknya. Ada sesuatu yang ganjil dari pria ini. Siapa kau? Amar akhirnya bertanya. Pria itu menghela napas panjang, lalu menatap Amar dengan tatapan tajam. Aku dulu seperti kamu. Amar terkejut. Maksudmu? Aku juga memiliki penjaga seperti yang kau miliki sekarang. Jantung Amar berdetak lebih cepat. Ia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang juga memiliki pengalaman serupa. Tapi aku gagal. Kata-kata itu membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Gagal? Amar mengulang dengan suara lebih pelan. Pria tua itu mengangguk. Aku tidak cukup kuat, nak. Aku mengira bisa mengendalikan semuanya, tapi pada akhirnya aku kehilangan kendali. Amar menelan ludah. Apa hubungannya dengan yang terjadi di pasar? Dengan orang-orang yang sakit? Pria itu menatapnya lebih dalam, lalu berkata dengan suara lirih, mereka tidak sekadar sakit, Amar. Mereka sedang dihisap. Amar merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat daripada yang kau lihat semalam. Apa itu? Amar bertanya dengan suara tercekat. Pria itu mendekat, menaruh tangannya di bahu Amar, lalu berbisik pelan. Sosok yang bersembunyi dalam bayangan, dalang di balik semuanya. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin.
Dari sudut gang, Amar melihat sesuatu bergerak, bayangan yang lebih pekat dari kegelapan biasa, seolah sesuatu sedang mengintai mereka. Pria tua itu menghela napas. Dia tahu kita sedang membicarakannya. Dan saat itu juga, bayangan itu mulai bergerak ke arah mereka. Amar bisa merasakan hawa dingin menusuk semakin kuat seiring dengan pergerakan bayangan itu. Pria tua di depannya menarik napas panjang. Jangan bergerak, nak. Dia sedang mengukur kita. Amar menelan ludah, di dalam kepalanya suara penjaganya berbisik. Ini dia, Amar, sumber semua kekacauan. Bayangan itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Kemudian, perlahan-lahan bentuknya mulai berubah. Dari kabut yang tidak berbentuk, sosok itu mulai memperlihatkan wujudnya. Sebuah siluet tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Matanya kosong, hitam legam, seperti lubang tanpa dasar. Tubuhnya kurus dengan tangan yang panjang dan jari-jari yang seperti cakar. Dan kemudian, sosok itu berbicara. Kau akhirnya sampai di sini, Amar. Suaranya bergema, seolah datang dari segala arah. Amar merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Kau tahu namaku? Amar bertanya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menyeringai, memperlihatkan sesuatu yang mirip dengan gigi tajam yang berkilat di dalam kegelapan. Pria tua di sampingnya mengepalkan tangan. Amar, jangan dengarkan dia terlalu lama. Dia bisa masuk ke kepalamu. Tapi sudah terlambat. Amar merasakan sesuatu menyusup ke dalam pikirannya. Seperti suara berbisik di telinganya, halus dan menggoda. Aku telah mengamatimu sejak lama, Amar. Aku melihat penderitaanmu, kemiskinanmu, kesendirianmu. Aku tahu bagaimana rasanya ditolak oleh dunia. Dan aku bisa memberimu segalanya. Amar merasa pikirannya kabur. Suara itu begitu halus, begitu meyakinkan. Di dalam kepalanya ia melihat bayangan-bayangan dari masa lalu. Saat ia kelaparan, saat ia harus tidur di emperan pasar, saat ia dicaci karena miskin. Semua rasa sakit itu kembali muncul. Dan lalu suara itu kembali berbicara. Bergabunglah denganku, Amar, dan kau tidak akan pernah menderita lagi. Amar terhuyung mundur. Suara itu begitu kuat, begitu dalam masuk ke pikirannya. Tapi tiba-tiba ada suara lain yang datang. Suara yang selama ini selalu ada di sisinya. Amar, jangan dengarkan dia. Seperti dentuman keras di kepalanya, suara penjaganya menyadarkan Amar. Ia terengah-engah, menyadari apa yang hampir terjadi. Sosok itu tertawa pelan. Menarik, kau lebih kuat dari yang aku kira. Pria tua di sampingnya bergerak cepat mencengkram lengan Amar. Kita harus pergi, sekarang. Amar tidak berpikir dua kali. Mereka berdua berbalik dan berlari keluar dari gang sempit itu. Di belakang mereka, sosok hitam itu hanya berdiri diam. Tapi, sebelum Amar benar-benar pergi, ia mendengar satu kalimat terakhir yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kita akan bertemu lagi, Amar, dan saat itu kau akan membuat pilihan yang sesungguhnya. Angin malam berembus kencang saat Amar dan pria tua itu berlari keluar dari gang sempit. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya masih berdebar keras setelah pertemuan dengan sosok mengerikan tadi. Mereka berhenti di sebuah warung kecil yang sudah tutup. Pria tua itu menoleh ke Amar dengan wajah serius. Kau hampir terjebak? Amar masih berusaha mengatur napas. Apa tadi itu? Dia seolah bisa membaca pikiranku. Pria itu mengangguk. Dia bukan sekadar makhluk halus biasa. Dia adalah pengendali. Dia tidak hanya menghisap energi manusia, tapi juga memanipulasi mereka, mengubah mereka menjadi alatnya. Amar menelan ludah. Lalu kenapa dia begitu tertarik padaku? Pria itu menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas berat. Karena kau berbeda. Berbeda? Pria itu mengangguk. Kau memiliki penjaga. Bukan sembarang penjaga, tapi sesuatu yang lebih kuat dari yang kau bayangkan. Dan dia menginginkan itu. Amar tersentak. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Kenapa selama ini ia selalu selamat dari berbagai kejadian aneh? Kenapa ia selalu merasa ada sesuatu yang membantunya dari balik bayangan? Penjaga itu benar-benar nyata. Dan sekarang mereka sedang diincar oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang harus kita lakukan? Amar bertanya. Pria itu menghela napas. Dia tidak akan berhenti, nak. Kita harus melawan. Malam itu juga, Amar dan pria tua itu bersiap. Mereka kembali ke pasar yang sudah sepi. Ke gang sempit tempat sosok itu pertama kali muncul. Angin terasa lebih dingin, udara lebih berat. Dan di tengah kegelapan, sosok itu sudah menunggu. Kau kembali. Suaranya bergema di seluruh gang. Amar mengepalkan tangan. Ia tidak akan lari lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menghisap mereka lagi. Sosok itu tertawa pelan. Kau benar-benar percaya bisa melawanku?
Tiba-tiba, bayangan di sekitar mereka mulai bergerak. Dari dalam gelap, makhluk-makhluk lain bermunculan. Mata merah menyala, tubuh kurus kering, mengerikan. Pria tua di samping Amar bergumam, "Ini akan sulit." Tapi Amar sudah siap. Dan untuk pertama kalinya, suara penjaganya berbicara dengan lantang. "Aku di sini, Amar. Kita lawan bersama." Saat itu juga, kekuatan dalam tubuh Amar bangkit. Bayangan pekat di sekitar Amar berputar liar. Makhluk-makhluk itu bergerak cepat, menampakkan wujud mereka yang mengerikan. Mata merah menyala, tubuh kurus seperti terbungkus kulit yang mengering dengan cakar tajam yang siap merobek siapa saja yang melawan. Pria tua di sampingnya bersiap. "Amar, tetap fokus. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kepalamu." Amar mengepalkan tangan. Dari dalam dirinya suara penjaganya bergetar kuat. "Aku bersamamu, Amar, percayalah padaku." Tiba-tiba tubuh Amar terasa lebih ringan. Ada energi yang mengalir dalam darahnya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Udara di sekelilingnya berubah, seperti ada perisai tak kasat mata yang melindunginya dari hawa jahat yang mengintai. Sosok tinggi hitam di depannya menyeringai. "Menarik. Jadi ini kekuatanmu?" Ia mengangkat tangannya, dan seketika bayangan di sekelilingnya melesat ke arah Amar. Makhluk-makhluk itu melompat, mencakar, berusaha menerkamnya. Tapi, sebelum mereka menyentuhnya, sesuatu yang tak terlihat memukul balik mereka. Satu persatu, makhluk itu terpental seolah menabrak dinding tak terlihat. Jeritan mereka menggema di gang sempit itu. Amar terkejut, tapi suaranya penjaganya berbicara lagi. "Ini kekuatanku dan juga kekuatanmu." Pria tua di sampingnya tersenyum. "Aku tahu kau bukan orang biasa, Nak." Sosok tinggi hitam itu menggeram marah. Tidak mungkin. Ia bergerak maju dengan kecepatan tak terbayangkan, langsung menerjang Amar. Tapi kali ini, Amar tidak takut. Dengan insting yang tiba-tiba muncul, Amar mengangkat tangannya, dan entah bagaimana sebuah cahaya terang meledak dari tubuhnya. Sosok hitam itu menjerit keras. Cahaya itu menembus tubuhnya, membakar bayangan yang menyelimutinya. Makhluk-makhluk lain ikut menjerit dan menghilang satu persatu, tersedot ke dalam kegelapan. Amar merasakan tubuhnya bergetar. Kekuatan itu mengalir dengan begitu hebat. Dan dalam sekejap, semuanya berakhir. Bayangan-bayangan itu lenyap. Sosok tinggi yang mengancamnya menghilang, tersapu oleh cahaya yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Amar terjatuh ke tanah, terengah-engah. Tubuhnya masih terasa panas, tapi perlahan hawa dingin yang menyelimutinya menghilang. Pria tua itu berlutut di sampingnya, menepuk bahunya pelan. "Kau berhasil, Nak." Amar masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menatap tangannya yang masih bergetar. "Aku menang." Di dalam pikirannya suara penjaganya terdengar tenang. "Ya, Amar. Kau menang untuk kali ini." Untuk kali ini, suara itu menghela napas. "Kegelapan selalu ada, Amar. Akan selalu ada, tapi sekarang kau tahu bagaimana cara melawannya." Amar mengepalkan tangannya. Ia menatap ke gang yang kini kosong, tempat di mana ia baru saja menghadapi ketakutan terbesarnya. Ia tahu ini belum benar-benar berakhir, tapi satu hal pasti, Amar bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Ia bukan lagi korban, ia kini seorang pejuang. Dan jika kegelapan datang lagi, akan siap. Ia akan siap. 2 minggu setelah malam itu, hidup Amar perlahan kembali normal. Pasar tempatnya bekerja tetap ramai seperti biasa. Pedagang menjajakan dagangan, pembeli sibuk menawar, suara kendaraan dan langkah kaki berpadu dalam keseharian yang seolah tak pernah berubah. Tapi bagi Amar semuanya terasa berbeda. Ia bukan lagi Amar yang dulu. Kini ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia merasakan kehadiran hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, merasakan energi yang berputar di sekelilingnya. Ia juga menyadari satu hal, tidak semua yang tersembunyi dalam bayangan itu jahat. Sejak pertarungan di gang sempit itu, penjaganya semakin kuat. Suaranya lebih jelas, kehadirannya lebih terasa. Amar tahu ia tidak sendiri. Namun ada satu pertanyaan yang masih mengganggunya. Apakah mereka benar-benar sudah hilang? Pria tua yang menolongnya malam itu sudah pergi. Tanpa pamit, tanpa jejak. Amar mencari kesana kemari, bertanya pada beberapa orang, tapi tak ada yang pernah melihatnya lagi. Seolah pria itu hanya bayangan yang datang untuk membimbingnya sesaat, lalu menghilang. Namun sebelum pria itu pergi, ia meninggalkan satu pesan. "Kau telah memilih jalan ini, Nak. Dunia ini lebih luas dari yang kau kira. Jika kau butuh jawaban, carilah." Amar tidak mengerti sepenuhnya, tapi satu hal yang pasti, perjalanannya belum selesai. Suatu malam saat ia duduk di pinggir jalan menikmati kopi, ia melihat sesuatu di kejauhan. Di ujung gang gelap, di antara lampu yang temaram, ada sesosok bayangan berdiri diam.
Ia tidak bergerak, tidak mendekat, hanya mengawasi. Amar menatapnya balik tanpa rasa takut, karena kini ia sudah siap. Bayangan itu akhirnya menghilang, dan di dalam kepalanya suara penjaganya berbisik lembut. Ini baru permulaan, Amar. Amar tersenyum tipis, ia menyesap kopinya lalu bangkit berdiri. Dunia memang masih menyimpan misteri, tapi apapun yang terjadi selanjutnya, Amar sudah siap menghadapi semuanya.